Formula E bau septic tank, warga meninggal karena Anies gak becus urus Jakarta. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siwar.com. Proyek Formula E menjadi prioritas Anies dan juga sekutunya, karena proyek ini digadang-gadang bisa mendapatkan keuntungan yang melimpah plus bisa menaikkan nama Anies dan jelas saja itu untuk kepentingan Pilpres 2024. Namun proyek ini bukanlah termasuk salah satu janji kampanye Anies, yang waktu itu hanya slogan maju kotanya bahagia warganya. Karena rakyat jelata di Jakarta ini sulit atau tidak akan bisa bahagia hanya dengan menyaksikan balapan berkelas, yang tiketnya bisa buat belanja dapur selama setahun. Jadi bayangkan kalau tiketnya beneran 70 juta, maka sudah dipastikan masyarakat kebanyakan di Jakarta ini geleng-geleng kepala. Orang yang bergaji misalnya 5 juta saja sebulan, dalam setahun mengumpulkan 60 juta. Maka jelas sekali proyek Formula E ini sangat error sebagai proyek andalan gak benar. Justru seharusnya Anies prioritaskan janji-janji kampanyenya, khususnya banjir dan juga macet, serta masalah kesenjangan sosial yang memang merupakan tanggung jawab bersama sebagai manusia. Mungkin Anies merasa bukan manusia lagi kah? Sampai-sampai masalah warga Jakarta benar-benar tidak diperhatikan, benar-benar tidak membuat gebrakan sebagaimana yang terus diupayakan Ahok selama menjabat jadi gubernur. Sebagai manusia yang punya hati nurani, jelas akan miris menyaksikan Jakarta yang semakin kumuh dan semakin banyaknya persoalan-persoalan sosial yang memakan korban. Misalnya masalah perumahan yang tidak punya septic tank dan akhirnya buang air ke Kali Ciliwung, hingga ada korban yang jatuh terperosok atau kejeblos dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para kadrun telah ikut memikul dosa jariah. Para kadrun telah berkontribusi terhadap kerusakan Jakarta karena getol dan ngeyel memenangkan Anies, dan gobloknya para kadrun itu malah kena imbasnya. Malah mereka pun banyak yang sudah menderita karena kebijakan Anies tidak ada yang berjalan alias nol besar. Dulu, para kadrun yang memilih dia berharap dapat rumah DP 0 rupiah. Tapi faktanya cuma bau kentut, dan Anies pun melupakan itu. Mungkin dulu para kadrun itu berharap Jakarta semakin maju tanpa perlu penggusuran. Faktanya, Anies tidak perlu peduli pada mereka. Mau mati kelaparan sekalipun, Anies tidak akan pernah peduli. Yang ia pentingkan adalah ambisinya untuk terus naik ke jenjang Pilpres. Maka, karena itulah Formula E lebih dipentingkan daripada masalah warga yang sudah sangat urgent. Inilah pemimpin zalim yang sebenarnya. Mungkin juga dulu para kadrun berharap akan sukses punya usaha di bawah naungan OKOC. Tapi faktanya, belum apa-apa sudah ditinggalkan Sandiaga demi ambisi capresnya. Dan sudah pasti, Anies mana tahu program itu lancar atau tidak. Anies memang jagonya lepas tangan, ahlinya lepas tangan, tapi gubernur paling bodoh masih melekat di mesin pencari Google. Kasihan para warga Jakarta selama masa jabatan Gubernur Anies. Salah satu warga yang dirugikan dan telah menjadi korban adalah seorang warga di Matraman, Jakarta Timur. Sebagaimana kabar dari detik.com, ada seorang warga Matraman, Jakarta Timur yang bernama Yani Rosita, 37 tahun, jatuh kejeblos di toilet hingga hanyut di Kali Ciliwung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya saja proyek septic tank DKI itu lancar, mungkin kejadian seperti itu tak terjadi. Padahal dulu ada proyek Pemprov DKI Jakarta yang berencana untuk merehabilitasi septic tank milik warga sebesar 1 miliar rupiah per tahun di tahun 2020. Anggaran subsidi tersebut diambil dari Dinas Sumber Daya Air atau SDA yang dikucurkan ke BUMD DKI, PD Paljaya. Namun lagi-lagi proyek itu seperti misterius, tidak jelas. Apakah karena meniru gaya Anies yang menjadi pimpinannya yang melontarkan wacana dan janji-janji tapi tidak direalisasikan? Bukan cuma di Matraman yang mengalami nasib serupa yang kekurangan septic tank. Dulu pernah tercatat di Jakarta Barat bahwa ada 21 rumah yang tidak punya septic tank. Kawasan ini juga padat penduduk. Lokasinya di RT 15 RW 17 Tanjung Duran Utara, Petamburan. Sepertinya ini kawasan kekuasaan Rizik ya. Kasihan banget kalau mereka telah memilih Anies tapi tetap saja hidupnya menggenaskan. Jauh dari bahagia dan jauh dari kata sejahtera. Cuma PKS saja yang pakai kata sejahtera. Sementara pemilihnya sangat miris kehidupannya. Inilah kezaliman yang nyata. PKS mendukung Anies di DKI berarti PKS telah ikut berkontribusi terjadinya kezaliman di Jakarta. Maka, karena itulah seharusnya semua warga Jakarta sadar sesadar-sadarnya agar PKS juga ditenggelamkan. Sebagaimana Anies pun akan tenggelam tidak lama lagi.
Peristiwa jublosnya Yeni Rosti Taiga meninggal dunia tersebut terjadi pada Sabtu 5 Februari 2022 pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Rumah korban di Jalan Slamet Riyadi 6 nomor 28 Kelurahan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Menurut Komandan Tim Basarnas DKI Jakarta Aprianto mengatakan bahwa korban telah ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan jasad korban kini dievakuasi ke RSCM. Jadi saat ini korban ditemukan cukup jauh lebih dari 10 km. Di situ ada di wilayah Cagak Pantai Mutiara, ditemukan sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, kata Aprianto. Aprianto menjelaskan bahwa korban kejeblos di WC saat hendak buang air pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 malam. WC terbuat dari papan yang berada di atas Sungai Ciliwung itu, kondisinya pun juga sudah rusak. Sungguh mengenaskan, hanya gara-gara proyek septic tank tidak jelas dan ketidakpedulian Anies pada warga. Inilah akibatnya. Jadi selain Anies tidak pernah peduli pada warga Jakarta, ia memang hanya banyak ngomong atau tidak bisa kerja. Dan itu terbukti dengan banyaknya kerusakan di Jakarta, termasuk warga tidak punya septic tank dan masih dibiarkan tinggal di pinggir kali. Padahal ada proyek rumah DP 0 rupiah ataupun rumah susun. Dari informasi Ketua RT ini, seharusnya sudah banyak warga yang sudah bisa tinggal di rumah yang lebih layak dengan berbagai program-program yang sangat bermanfaat daripada berambisi soal Formula E. Dan bukankah Anies waktu kampanye punya slogan maju kotanya bahagia warganya? Tapi, ya, Prada. Sesungguhnya Anies bukanlah orang-orang yang benar-benar beragama secara kafah, malah termasuk pengikut Dajjalisme, karena jualan agama demi kekuasaan dan begitu abai dengan warganya soal kemanusiaan. Begitulah